Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Fasolihatu qaninatu hafizatu lil ghaib bima hafijallah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah ta'lim An-Najwa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema taklim kita pada pagi ini persoalan yang terkait dengan mar'ah solihah, wanita penjaga muru'ah. Apa yang dimaksud dengan mar'ah solihah? Nama lain perempuan dalam bahasa Arab itu mar'ah, mar'atun. Perempuan itu selain disebut sebagai an-nisa, juga disebut mar'ah, pasangan. Solihah adalah wanita yang baik, yang mampu menjaga muru'ah. Muru'ah itu kehormatan, martabat, akhlak, kemuliaan. Jadi wanita yang muru'ah, wanita yang terhormat, wanita yang berwibawa, wanita yang terpuji, wanita yang berakhlak, itu pasti ada pada diri seorang wanita solihah. Kira-kira ibu-ibu sudah muru'ah belum? Sudah berat ibu. Kalau ditanya ibu apakah sudah muru'ah, itu muru'ah itu wanita yang terhormat, wanita yang memiliki kemuliaan, dan dia adalah wanita solihah. Dalam bahasa Rasul ditegaskan, ad-dunya'u mata'. Dunia itu adalah perhiasan. Yang ibu bayangkan, perhiasan itu pasti yang menyenangkan, yang berkilau, yang berharga. Laras gitu? Yang namanya perhiasan yang selalu dikejar-kejar wanita, berlian, emas, perak. Jadi benda yang berharga dan benda yang menyenangkan pemiliknya sekaligus membanggakan pemiliknya. Laras gitu bu? Ibu kalau punya berlian pasti membanggakan diri. Makanya tuh pede bisa. Keundangan hayang di tembok-tembok. Terus gitu. Kalau ada kalung terbuat dari berlian, ada permatanya itu diamond. Masya Allah. Genjreng, kalungna ageng, gelangna dua losin. Pasti itu. Yang bawa yang pakai gelang dua losin mah
Kalau di undangan teh hayang nate jabat tangan wae. Dama. Supados katingali ku batu. Bangga pede itulah mitro. Perhiasan yang dikejar-kejar manusia itu, terutama kaum Hawa, berlian, emas, permata dan seterusnya. Sob ibu, kita selama ini kan memahami kalau ijab qabul sebuah pernikahan ada istilah mas kawin. Padahal bahasa agamanya mahar. Tapi lebih populer mas kawinan. Kenapa disebut mas kawin? Karena sudah kadang dipahami emas itu berharga. Dan yang namanya mahar harus yang berharga dan menyenangkan istri, calon istri. Oleh karenanya penentuan apa macam mahar, seberapa mahalnya mahar itu, yang menentukan adalah calon istri. Jadi ada satu dialog dulu. Neng hoyong mahar naon ti akan. Jadi tidak boleh laki-laki inisiatif sendiri menentukan mahar kepada calon istrinya. Harus ada dialog dulu. Yang disukai calon istrinya apa? Biasanya rata-rata ayam emas wae. Jadi disebut mas kawin. Paham bu? Padahal bahasa agama nama mahar. Kenapa emas? Yaitu selalu dalam bayangan kita emas berharga. Dan itulah bagian dari perhiasan. Dan Rasul bersabda, ad-dunya umata. Dunia itu ibarat perhiasan. Karena di dalam dunia itu banyak yang berkilau. Termasuk perempuan berkilau. So perempuan genjreng terus di mana-mana. Berkilau. Bahasa sekarang nama glowing. Ya glowing itu kan berkilau. Membayangkan bagaimana ini wajah arah glowing itu membayangkan. Ada yang pergi ke salon, ada yang ke perawatan khusus dengan biaya tinggi, ada yang manual sesuai dengan kadar kemampuan. Makan daun-daun lah. Pokoknya masak burinyai. Dan burinyai wae tungtungna makan minyak naon wae lah. Ini salah persepsi terkait dengan perempuan mah. Tidak harus kita berkilau seperti berlian. Itu kudu. Kade ibu ya orang ngabas bab khusus nu kieu ieu. Wa khairu mata'iha. Nah itu. Dan sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia itu al-mar'atus sholihah, perempuan yang saleh. Jadi perhiasan yang terbaik di alam dunia ini wanita solehah. Kalau saya ditanya, ada setumpuk berlian, ada seorang wanita solehah. Kalau secara nafsu dua-duanya, hayangna dua-duanya, berliana hoyo, istrina hoyo. Tetapi agama membandingkan segumpal permata dengan seorang wanita soleha, jauh lebih berharga wanita soleha. Itu hebatnya Islam itu. Dulunya ibu harus tahu ya, catatan sejarah, perempuan itu makhluk yang teraniaya. Karunya ke awewe teh. Dari dulu
perempuan terhina. Ya Allah, sampai orang kalau punya anak perempuan merasa aib. Seperti sosok Umar bin Khattab. Dia tahu anaknya itu lelaki, walaupun sudah dilatih berkuda, memanah, jalan segala laki, dapu indung karena ibunya tahu, kalau bapakmu tahu engkau perempuan, engkau akan dibunuh. Maka nasi budak teh ku indung nanti digadanan seperti lelaki. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah, apa jahiliyah bu? Jahlun bodoh, sama dengan bahlun. Bahlun teh dulu nasi bahli. Dulu nasi bahlin. Lain aja di menteri. Ketinggali ya itu dan boga kemampuan jeung dan dia kan dulunya supir angkot. Supir angkot ngadadak jadi kararia. Ya dengan modal apa? Modal berani meletak. Meletak itu menjilat ibu. Siap jadi orang munafik, menjilat dan seterusnya. Dan ibu, mengapa seonggok permata lebih keleh dengan perempuan solehah? Karena perempuan solehah mah ibu, ya Allah ya Karim, peluang masuk surga nanti agung. Perempuan solehah, mar'atus solehah, perempuan solehah itu dia akan menenteramkan suaminya. Dia akan mampu melahirkan anak-anak generasi yang soleh dan solehah. Dari rahim wanita solehah akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya lebih mahal. Jadi permata, berlian, emas, nulungan teu lamun urang maot sok kabawa teu. Ibu mau kongkorong segede rate kabawa teu. Suang segede ban bemo kagotok. Kagotok moal kabawa. Sudah tidak terbawa, kontrakan ribuan kamar teu kabawa. Jeung cantang tunulungan. Apalagi ketika harta itu diperoleh dengan cara yang haram, akan menjadi bumerang. Kalau ada orang di dunia punya perhiasan berupa emas, lalu dia tidak pernah menjakatkan emasnya, eta di akhiratnya dilumerkeun, digodok menjadi cairan, lalu kemudian akan ditempatkan di kening si pemiliknya dengan dipunduk dari si pemiliknya, dan itu akan merusak wajahnya, merusak seluruh badan belakangnya. Hati-hati yo, tongkat ibu ku perhiasan dunia teh. Hati-hati bu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kade segala apa yang ada di dunia ini cenderung menipu. Jadi orang tentang hayu berat ku harta, berat ku kongkorong, berat ku kontrakan. Kunaon teh ka majlis taklim? Ieu di imah teh aya sasaha? Bisi kongkorong anu maot. Wanita solehah mah merupakan calon-calon penghuni surga. Amin. Mudah-mudahan ibu termasuk wanita solehah. Amin. Pokoknya amin ke beh. Bari urang ikhtiar. Urang ikhtiar nu kumaha sih potret wanita solehah itu kan gitunya bu. Kalau dalam Al-Qur'an ibu yang disebut wanita solehah itu ibu bisa lihat dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat ke-34. Surat An-Nisa ayat ke-34. Di sana Allah tegaskan fasolihatu
wanita-wanita yang soleha itu qanitatun, yaitu perempuan-perempuan yang selalu tunduk kepada Allah. Jadi cenderung hoyong ibadah wae ke Allah, taat ke suami, taat ke Allah, juga taat ke suami. Qanitat, perempuan yang selalu tunduk, perempuan yang senantiasa taat ibadah ke Allah jeung taat ke suamina. Qanitat teh tunduk teh di dieu teh menurut Imam At-Tabari teh nu istiqomah terus di jalan Allah. Ngeureuy ngaji kamana-mana niatna ibadah milari ilmu sanes sekedar ubrang abring bringkan itu berangkat dia, bringkan itu berangkat dia. Seminggu seragam 5 kali ganti, mawatas gede-gede. Tapi kalakuan kasala kita rubah-rubah. Nah, kade. Jangan sampai ibu mubajir. Ya Allah, hamba ini tergolong orang yang rajin ke pengajian. Abdi ke mana-mana diberi, abdi teh ceramah, ya Allah ngaberi abdi teh. Tapi nah, abdi teh geuning calaka kieu di akhirat. Tah ngaji nate tetulus teu istiqomah niat ibadah ka Allah. Jadi harus mampu kehadiran ibu di majelis taklim ini merubah segalanya, bertahap, berproses. Lain saukur menghilangkan liur, ahai madi mate liur. Naon bahasa ayeuna teh nya jenuh, rungsing. Daripada diimbang ngadenge salah ke pidato wae daripada liar meninggal pengajian gitu. Tungtung nate esensi yang mendasar tujuan pengajian itu hilang. Taklim teh hanya ingin menghindar dari pidato salah itu tebaran. Kade saya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafat beliau berucap, Ittaqin nisa, ittaqin nisa, ittaqin nisa. Bener ya, aya nu masuk ya. Saya sedang ceramah dulu ya Pak. Di WA Pak, di WA Pak, di WA-nya. Apa ittaqin nisa? Takutlah perempuan. Takut teh maksudna hati-hati. Hati-hati awewe. Bahasa Sunda kieu. Kade awewe kade. Kade. Kitu bahasa Sunda nama. Jadi Nabi itu sebelum menghembuskan nafas berucap begitu. Hati-hati perempuan. Hati-hati perempuan 3 kali. Setelah begitu ummati nembewe Nabi menghembuskan nafas. Jadi ada 2 kalimat, 2 kata, hati-hati perempuan dan umatku. Kunaon ibu Nabi beramanat hati-hati perempuan? Ternyata Nabi waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, kalau Isra mah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau ke Masjidil Haram, Masjidil Haram itu Mekah kan baik. Dan nenek ngaji di dia teh bisa sering dari Mekah di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut
Isra. Saro yasri siroyatan. Saro yasri siroyatan. Perjalanan di waktu malam. Yang jalan-jalan di malam hari disebutnya Isra. Kalau secara bahasa, lamun ayat satpa bulan balik, nama terisra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke tempat kerja Allah yang paling puncak, yang tidak bisa ditembus oleh malaikat sekalipun. Hanya satu manusia yang diizinkan Allah masuk ke ruang kerja Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj kita namakan Mi'raj. Mi'raj berasal dari akar kata araja ya'ruju urujan. Urujan. Naon artina araja ya'ruju urujan? Yang naik-naik di malam hari. Naon wae nu naik-naik gitu. Disebut Mi'raj. Misalnya budak anak-anak malam-malam kalau naik tangkal mangga, budak ke Mi'raj. Jadi pokoknya manun sok tuak taek. Nusak tuak taek di tengah peuting kita ke Mi'raj. Bisi ibu hari ngagunakeun bahasa sadi mah Pak diri pada Mi'raj. Itu bahasa sadi ibu. Aduh bapak teh si hayang Mi'raj ini. Ibu tong api-api dengar teu kudu ngarti. Ketika Nabi selesai menghadap Allah, menerima perintah sholat, satu-satunya amalan yang perintahnya langsung oleh Allah tanpa melalui malaikat adalah sholat. Selesai perintah, mendapat perintah, kata Allah begini, Jibril, tolong antarkan kekasihku ini jalan-jalan melihat surga dan neraka. Jadi manusia yang pertama lagi-lagi melihat surga dan neraka itu Nabi Muhammad. Kebayangnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Di surga lagi kelasnya VIP. Pinate seueur VIP. Numpang alusna Nabi mah. Allahu Akbar. Dan wanita yang sudah disentuh atau minimal ditikah ku Nabi di surga. Janda-janda sahabat Nabi yang gugur di medan jihad lalu oleh Nabi dilamar jadi istrinya, walaupun tidak dicampur tetap di surga. Cek ibu-ibu teh, duh kaduhungnya. Urang terakhir di zaman baheula. Nyawa pun ibu lahir zaman bahala candang tuh dilamar ku Nabi, ditikah ku Nabi. Uraman tong ngabayang-bayang nu teu kabayang. Sudah saja terima apa adanya sekarang. Lanjut. Nabi lihat surga, ya Allah, Nabi lihat wajahnya ceria. Sampai Nabi senyumnya itu terbawa ke dunia. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, kenapa engkau senyum saja? Kata Nabi, Umar, aku diizinkan Allah melihat keadaan surga dan penghuninya. Ternyata di sana wanita-wanita yang Allah siapkan untuk kita nanti. Garulis Umar. Inate panjang garulis. Teu bisa digambarkeun Umar. Karena Umar minta, ya Rasulullah berikan bocoran. Seperti apa kecantikan wanita surga itu ya Rasul? Nabi tersenyum, Umar, aku tidak bisa menggambarkan kecantikan wanita surga.
Saking pugolisna ibu. Kabayangnya tapi dia dah minta makana sabar. Sabar untuk bertahan satu saja. Karena di sana disiapkan. Karena Nabi juga ketika Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak punya istri kedua, ketiga, keempat. Nabi itu tipe suami setia istri. Waktu Siti Khadijah masih hidup, tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan cinta Nabi kepada Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah terus. Siti Khadijah maut, Nabi tetap bertahan hampir 3 bulanan tidak menikah. Bukan masa idah. Karena laki-laki tidak punya masa idah. Laki-laki hanya punya masa bodoh. Yang punya masa idah itu perempuan. Masa idah itu masa tunggu, ibu. Masa tunggu perempuan tidak boleh menikah. Itu masa idah. Harus tahu. Ibu kalau tidak tahu masa idah bahaya nanti. Sudah cerai, ditalak satu, langsung nikah di temenan. Ayah masa idah yang itu 3 kali masa kurung, 3 kali masa haid, kurang lebih 3 bulan. Disinyalir konon artis dangdut ada yang melakukan itu. Baru cerai dengan suami 2 sebulan nikah dari jeung batu. Dan itu haram nikahnya. Perempuan kalau sedang hamil tidak boleh dinikahkan karena dia sedang masa idah. Berapa lama masa idah wanita yang hamil? Hatta hamlahunna, sampai melahirkan kehamilannya. 4 bulan kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Jadi kalau suami ibu meninggal, kade ibu antosan 4 bulan 10 hari. Jangan dipahami selama ibu masa idah 4 bulan 10 hari ibu ngerem di imah, tedandan, tebalanya. Tidak begitu. Boleh beraktivitas, tapi yang paling mendasar wanita yang sedang masa idah tidak boleh memancing syahwat lawan jenis sehingga dia terpikat. Para seminggu ditinggalkan salaki mesdatan bebeakan. Udara-udara ke pasar. Ngarayan ini cepat. Temenan. Jadi bukannya ibu ngedepluk di imah, cawit-wit, temani. Jika nagelo. Bukan begitu. Ibu tetap mandi, ibu tetap nyisir, ibu tetap manis. Tapi yang tidak boleh ibu memancing syahwat. Itu masa idah begitu. Ustaz, abi mah bisa Ustaz ke pengajian dan itu masa idah. Sebenarnya boleh. Tidak boleh, tidak ada pengertian dilarang keluar imah. Punten. Lanjut Bu. Berapa lama masa idah wanita ditinggal mati suami? 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 234 dalilnya. Kalau dicerai 3 kali masa kurung, 3 kali masa haid. Kalau dicerai. Dan selama masa idah nih, si perempuan, si suami yang menceraikan si istri, dia punya hak untuk merujuk. Tahu rujuk? Roja'a yarji'u irji, kembali, merujuk. Bahasa orang nama merujuk, dirujuk. Jadi suami itu berhak merujuk tentang diterima atau tidak diterima oleh istri yang sudah ditalak. Itu hak prerogatif si pamajikan itu. Kalau si istrinya yang sudah dicerai tidak mau, ya sudah, tidak boleh memaksa. Sok sia, lamun tadi kau yang dibenci, tidak boleh. Maksudnya
masa idah itu memberi kesempatan agar suami yang menceraikan perempuan bisa sadar dan kembali niat untuk melanjutkan. Tapi kalau si perempuan yang dicerai itu sudah amat tersakiti, saran Abi sudah goodbye. Sebab lelaki mah kadang-kadang sok aya tipe siga nunya ari kamari galak ayeuna manis-manis deui kadean. Apalagi kalau sudah mengkhianati, nyekek, ngadaburkeun hulu. Nya KDRT Ibu. Sudah tidak bisa dirubah. Tinggal itu artis-artis narkoba. Tadinya mau cerai nggak jadi janji, narkoba deui. Terus tuh. Jadi lelaki mah, duh ampun. Mau dari Abi mah bagus. Insya Allah bagus Abi mah istiqomah. Mempertahankan yang satu saja, karena dia perempuan yang ditakdirkan Allah melahirkan anak-anak saya. Saya dari nol berdakwah jalan kaki, numpang angkot, dia yang tetap mendoakan saya. Piraku ayeuna abdi tos kemana-mana, sudah ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan. Ini baju Kalimantan nih. Sekalian memperkenalkan diri. Ini dari Kalimantan, kan beda coraknya. Sok milari di Bandung moal aya. Allah. Ayam nurutan Nabi abdi mah. Siti Khadijah hirup kene tetep hiji. Karena abdi can maut mentok milari heula. Nah kalau sudah meninggal dunia, Nabi ku Allah disetting punya istri lebih dari satu. Dan tidak ada alasan istri kedua cemburu ke istri ketiga. Istri ketiga ambek ke istri keempat daya. Senasi, senasi. Nu gede ambek mah yang amat tersakiti istri pertama. Kalau istri pertama mati nol, menemani sejak dulu. Jadi wajar kalau ada pesaingnya marah. Itu harus dipahami tak pula laki kita. Ya hanjak laki kita cara hadir itu. Lanjut. Hidup ini. Setelah Nabi melihat surga, melihat neraka Ibu. Nah di dia di neraka Nabi melihat betul paro aitu aksaru ahliha minan nisa. Aku lihat, aku saksikan di neraka teh penghuni neraka kebanyakan perempuan. Tuh, makanya Nabi omat kade awewe kade awewe kade awewe. Tuh, dalam bahasa Sunda mah pakai kami. Kade awewe kade. Terus sih sakitu imahna pageye-geye barijang hidupna pahare-hare jam tara merege hese. Orang Sunda mah resep karena bahasa India tuh. Oh ternyata Nabi teh berpesan karena perempuan di neraka paling banyak. Kaifa yakunu jarika ya Rasulullah? Mengapa bisa begitu ya Rasul? Apa penyebabnya wanita menjadi penghuni neraka mayoritas? Bu, bocoranana kata Nabi, penyebab yang paling mendasar perempuan menjadi penghuni neraka takfurnal ashir.
takfurnal ashir. Apa takfurnal ashir? Takfurnal ashir itu perempuan yang tidak pernah mensyukuri pemberian suaminya. Perempuan yang tidak mensyukuri pemberian suaminya. Jadi lamun diberi duit tidak pernah senyum, pidato terus. Diberi 3 juta sebulan pidato. Piraha sakieu? Dasar lelaki goreng patut. Terbalik. Wah, pokoknya mangga goreng. Tara nganuhunkeun. Ye, awewe nu kitu patut tempatna di neraka. Hati-hati ya, Bu. Bu. Lanjut. Dia cai kan abdi? Cai naon? Cai heran. Nuhun. Cai heran. Cai heran masehat. Tapi cai jeruk jauh lebih sehat. Hujan senang. Salah satu air yang ada di surga yang Allah turunkan ke alam dunia, air Zam-Zam. Makanya ibu kalau ada air Zam-Zam minum. Tongkah kemana sini kita cai surga. Ayam cai kopi. Yang kalau minum cai Zam-Zam tong loba-loba lantaran terbatas. Makanya gelas lagi letih. Lamun hayang minum cai Zam-Zam loba bukan itu. Ada seberapa puluh gelas ya. Insya Allah mau kenyang tetap saja hebatnya air Zam-Zam itu. Lanjut. Nah sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya melihat surat An-Nisa. Surat apa, Bu? An-Nisa. Surat keberapa itu? Surat keempat. Ayat keseberapa? 34. 4 orang kena bahas. Surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat ke-34 itu ada pernyataan fasolihatu qanitatu. Perempuan soleh itu perempuan yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah. Orang perempuan yang taat kepada Allah pasti taat kepada suami. Yang kedua, wanita soleha itu menurut Allah hafizatun li ghaib. Dia yang mampu menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Paham, Bu? Bu? Nah, wanita soleha cek Allah deh. Wanita yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, dan kiasnya dia kalau taat kepada Allah maka taat juga kepada suami. Lalu yang kedua, hafizatul lil ghaib. Dia selalu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Nah kemudian di dalam hadis kadang kalau ibu ingin disebut wanita soleha, yuk sudah optimis kami tanya ibu sudah soleha, insya Allah untuk insya Allah nanti mau dipede ibu tuh soleha. Iya, wanita soleha mah diterjemahkan oleh Nabi Tekil khairun nisa allati ijana jorta ilaiha syaratka. Perempuan soleha itu kalau dipandang suaminya menyenangkan. Satu udah. Kalau dipandang suami menyenangkan. Nu kumaha nu menyenangkan? So, ibu jawab. Dia punya 5 kecantikan. Cantik tampilan, johir. Cantik tampilan
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kudu cantik. Allahu Akbar. Menyenangkan. Cantik tutur kata lupa dua teh. Jadi ucapannya itu menyenangkan. Tidak banyak pidato. Tidak seperti bebek cantik tutur katanya. Tidak melebihi suara suami. Cantik akhlaknya. Tuh, cantik akhlaknya. Cantik kepribadiannya. Dan yang kelima, cantik bodinya. Kenapa body harus cantik? Fitrah lelaki mah di mana-mana resep nu seksi. Dan seksi itu tidak identik dengan begang. Kunaon diet wae. Ayam seksi. Seksi itu proporsional. Walaupun besar tetap membentuk punggung. Dia bisa jelaskan kan dia cangkem kan. Eta disebut seksi itu. Tidak boleh tidak pada rubuh. Ibu jangan berkecil hati kalau punya badan besar. Tapi gue kayak cangkengan. Jelas bisa dibedakan mana hareup mana tukang. Mana hareup mana tukang. Entah hareup maju tukang maju. Lewat hareup bensalaki tengah koji. Lampu baru. Salaki mama mana hareupna. Tepuguh gitu. Jadi kudu rada mundur betul. Istri saya juga sudah agak obsen. Saya sudah komplain, neng, eta betul nih, terus obsen nih. Tamu tidur sok ngaduwe betul. Jadi terpagi-pagi. Sampai di mana betul? Olahraga. Dan tentu saja ibu-ibu yang dimaksud menyenangkan itu jadi menyeluruh ibu. Jadi tutur katanya cantik, kepribadiannya cantik, akhlaknya cantik, dandan kudu manis, minimal bersih dan harum. Kecantikan yang ada pada diri ibu tidak boleh diperlihatkan oleh orang yang bukan berhak. Tidak boleh terbatur, tersalaki. Jadi ibu alamun arek dandan bebeakan teh tersalaki. Lain terbatur. Sumohon. Tingali. Saya akan suka memperhatikan kalau di pernikahan-pernikahan itu. Saya waktu terakhir nih ya, ada jamaah saya, pengusaha muda, dia menikahkan anaknya, ya Allah ya Karim. Itu di hotel itu tuh, Trans Studio Mall tuh, hotel namanya Ibis. Acaranya pada Isya. Duh, eta nu daratang awewe. Nyaris eta teh nuansana teh ada yang hitam-hitam. Geus hararidong teh. Tombongna bolong. Tombongna bolong. Bulu ketek heuta. Mangkani ini mah. Ya saya bukan tidak melihat dan ningali. Ya Allah, alus eta jelema teh meuni geudis, kulitna meuni genjreng. Saya sudah istighfar mangges beak.
kalau di luar. Makanya saya kalau ke tempat undangan itu tidak berlama-lama. Ini istri saya suka mau ikut saja. Saya bilang sok atuh hayang nyobaan mah. Panari awewe mah teu bisa sakedeung itu. Lamun teu ngider teh. Kalau saya tipenya kalau ke tempat undangan begitu tidak mau lama, nya eta menghindar eta. Ningali nu aralus. Jujur. Aralus harerang genjreng. Wah, belum mata juga. Luar biasa. Kira-kira nama toswe. Itu tidak boleh buat orang lain. Itu mah buat suami. Tapi kan kenyataannya mereka kalau sudah pulang kondangan dicopot dari baju yang tadinya indah dibuka lagi. Salaki nama bagian bawah kasih. Dah mana nanti tidur biasa. Sugan tidur maka belum ada kieu terus si soplena dilepas deui. Jadi mempercantik diri bukan untuk suami dan ini dibenci oleh Allah, Ibu. Makanya sederhana di depan orang lain tapi bebeakan hareupeun salaki. Gitu. Tong di Bali. Semohon? Sampai di mana bete? Ijan ajarta ilaiha syarat kalau dipandang suami Lalu yang kedua, wanita soleha itu wa ija amartaha, apabila diperintah oleh suaminya atau atka dia akan taat sepanjang perintah suami tidak melanggar syariat. Tapi suami yang soleh, suami yang tidak pandai tuta-tita apa majikan, karena istri bukan pembantu. Setuju Bu? Setuju. Pan ayat tipe salaki amat bergantung sama istri. Segedem ma. Cai hareupeun irup. Sampai sakaratul maut. Abi menyaksian Ibu di buah batu anu kitu salaki teh. Keur sakarat. Laina la ilaha lain. Tahu Allah ditembongkeun. Saya tanya ke istrina, ibu kunaon ieu si bapak teh kalaka nyebut mah kieu? Ya eta Ustaz, keur hirup teh cita-cita we ka abdi. Bareng patut talalaki. Tidak boleh mempersulit dan membuat istri menjadi susah. Nabi saja punya istri lebih dari satu. Baju kancing copot jahit sendiri, terompa sobek jahit sendiri. Tak olok-olok Nabi mah. Semohon. Makanya istri saya maaf kalaka bingung sendiri. Punya suami saya teh, Kang hayang tuang jeung naon? Ye neng teh jeung akang teh tos puluhan tahun. Tong tu nyatanya nu kana itu. Subuhan we naon ku akang ditampi. Abi mah nya bisi bosen kok abi mah tara bosen-bosen. Naon wae. Bade jeblok endog mangga. Tahu digorengna. Jadi inti nama suami yang soleh tidak memberatkan istri. Tapi kalau istri ingin berbasa-basi, oh yang naon akang teh. Ya kita jawab saja sesuai dengan kabisa neng naon wae. Apapun masakan neng ku akan dimakan. Kudu kitu Ibu. Da abi makan dulu kan istri saya kerja Ibu. Istri saya kerja, saya ceramah. Anak-anak di rumah, abi kadang-kadang nu ngajagaan, ngatur jadwal deh, sambil ngatur jadwal menunggu anak. Di rumah minimal harus ada tahu tempe jeung endog. Ngagoreng sorangan. Dugikeun ayeuna abi ge ngagoreng sorangan lamun teu aya pamajikan. Kumaha teh akan lamun mama bade aya rapat koperasi, akan tuang kumaha tong hariwang.
lalaki mah bisa dahar di mana. Nu penting boga duit. Saya mah begitu. Warung Padang bisa, warung Sunda bisa. Apalagi saya mah tukang rumah makan banyak yang kenal. Yang punya rumah makan Laksana kenal. Ibu Haji Nenen kenal. Tinggal laporan. Itu mayar. Karena di Bekal. Yang punya rumah makan ayam simpang Balai Endah jamaah habis. Gratis. Sekarang buka cabang tuh dekat Lodaya. Sok ibu kalau makan di situ sebut nama saya 3 kali. Injak bumi 7 kali. Insya Allah lumayan. Data wabuh mana lagi. Kalau diberita suami harus tidak boleh ada kalimat dan sikap yang membantah. Maka dia arif naon. Itu awalnya tuh. Maka dia arif naon. Dan ningali mama bersibuk di dapur. Karena goreng tahu. Karena dinya bisa tutup. Sieun tahu tutup. Salaki dicarikan. Berarti salaki elek tahu. Padahal tahu tutup bisa ganti, tempe tutup bisa ganti. Salaki tutup ganti kamar. Itu namanya setan itu menggoda terus. Kumacarana ngara ribut, pecah, cerai, gitu. Semua? Tapi ibu bukan berarti dilarang bercerai. Kalau perempuan kan tidak bisa menceraikan. Perempuan itu hanya punya hak gugat cerai. Itu pun kalau memenuhi syariat. Suami tidak memenuhi nafkah lahir batin, tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, boleh gugat cerai. Galak, nyarekan, moyokan ibu terus, terus moyokan. Udang sare moyokan, udang sare kan bisa moyokan. Ibu nyeri hati, boleh gugat cerai ke pengadilan agama. Semua? Iya. Persentase yang gugat cerai itu banyak sekarang. Karena suami banyak pemalas. Saya punya pembantu 7 tahun kerja di rumah saya. Itu sampai bengek. Tahu bengek? Asma. Apa di opname di Muhammadiyah. Ujung nama mawar. Kunaon? Keheul ka salaki. Hayang ngarokok minta ka pamajikan. Minta pulsa minta ka pamajikan. Dugikeun maotna. Saya bilang, hari ente bertahan terus, boga salaki kieu. Da kumaha atuh Pak? Da abdi teh sieun ke anak abdi makanin istri ke lamun nikah teh saha bapana. Bapana mah tetep ngan jaga diri anjeun teu bikin gering batin teh. Pasea unggal poe, tungtungna maut tuh si awewe teh. Nah, ibu kalau salaki gitu untuk digukut. Punya salaki kedul untuk digukut. Itu gugat we. Boleh. Yang tidak boleh itu menggugat cerai suami tidak ada alasan. Suami sudah memenuhi nafkah, perhatian, melindungi. Nggak ada lagi mau gugat cerai. Tah nu kieu nu bahaya, nu dilaknat ku Allah teh. Wanita yang gugat cerai ke suami tanpa alasan syar'i, dia di akhirat nanti wajahnya tidak berdaging, tinggal tengkorak jeung tulang. Semua tong nurutan artisnya. Da artis mah gugat cerai teh pasti payu deui. Payu da artis mah halus. Ibu gugat cerai so. Siga nu gampang menengan pengganti. Keureuh we. Lain kurang sedih mah keureuh we lah. Da abdi ge na keureuh. Bertahan. Allahu Akbar.
Kegodaan gitu telis, Ustaz. Nu konsultasi agama ke rumah masalah rumah tangga kebanyakan jahe-jahe, janda-janda heran. Ada sekarang saking terdesaknya benernya, awewe ayeuna nantinya terdesak pisan. Sampai berani vulgar, berani mengatakan, bahkan berani untuk siap kapan saja. Tapi Ustaz Tengkumah, Masya Allah, nguat-nguatkeun aja. Itu yang datang ke rumah janjian, saya bilang harus lebih dari satu. Temenang ngadongeng yang kuring di sakurang, temenang. Tapi Ustaz rahasia, arek rahasia arek pokokna mah kudu leuwih ti hiji. Dan jurigna gede. Temenang. Nah, ibu kalau sudah pulang konsultasi teh pasti kalimatnya teh sudah kalimat klasik lah. Ustaz pangdoakeun abdi supaya sing enggal kenging gentos. Abdi tos 11 tahun ngajana. Hayang enggal gaduh suami nu soleh. Nu tiasa janten imam dunia akhirat. Cek abdi teh eta teh aing. Aing teh lain teu ngarti. Kan aing teh wani. Wa ijadika anha bijarka fi nafsika wa malika. Wanita soleha itu pertama ini, yang ketiga, kalau diberi uang oleh suami selalu pandai memanage. Kade kudu pinter ngatur, tong boros awewe teh. Tong diberi seberapa piak, tong tundang ujak ajuk sampai meja. Akhirnya ketusuk, loba awewe beki nganjuk, pinjol, Masya Allah, Bang Emo, segala rupa lah. Sampai suaminya satpam awakna gede datang ke masjid cerik, kunaon itu awak gede bercerik. Pamajikan abdi Ustaz, utangna di mana? Terus dicari ku abdi, makin menjadi. Abdi kudu kumaha cenah Ustaz. Nah, kalau suami menghadapi nusuz itu perilaku wanita yang bermuatan durhaka kasalaki, membuat salah kita ambek eta teh nusuz pakai shin gede, pakai zal, nusuz. Durhaka awewe durhaka teh nusuz. Tapi nerakaun teh awewe teh. Nu sok kumaha? Nya eta sok minjem duit tanpa bebeja. Mangkaning berlipat. Sampai STNK, BPKP, motor salakina digadeikeun ku semuanya. Saya bilang ya sudah. Satu, nasihati. Jadi langkah konflik kalau terjadi di rumah tangga masih dalam surat yang sama An-Nisa 34, itu yang pertama nasihati. Kalau dinasihati masih kena terubah-ubah ke awewe, pisahkan tempat tidurnya. Masih kena terubah-ubah, gebuk bujurna yang tidak menyakiti, bujur untuk mentinju. Wadribuha, pukul artinya mendidik. Lamun bujurna digebuk terubah-ubah kene. Yang keempat, bawa ke rumah bapaknya, ngarah di nasihati. Ku bapana terubah-ubah, wayah napa ku abdi dipulang gendai anak bapak. Jadi tidak boleh lelaki pamajikan melakukan kesalahan main tumpalan tampiling, harus dipulangkan kepada bapak. Gitu elegan lelaki mah. Tuh modang di banjur bensin, dulu
Coba di berita di TV, perempuan dibunuh, istri dibunuh suami karena terlihat selingkuh. Lamun orang ningali awewe selingkuh, ada bukti, entah ribut, entah disakiti. Oh, neng teh tos hayang jeung batur, mangga atuh aya kitu mah. Yuk ku akang dianterkeun ka bapak neng ayeuna. Jatuh talak 3 tah. Lamun sudah fatal kitu mah talak 3. Aya lagu apa? Semohon Bu. Dan yang terakhir, wanita soleha itu ketika suami tidak ada di rumah, dia menjaga kehormatan diri. Ini yang disebut muru'ah, menjaga kehormatan diri. Tidak mau menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim tanpa izin suami. Mau Pak RT, mau Pak RW, temenan. Semohon. Entong hayo RT datang, mengapa RT? Disuguhan, ibu pakai daster. Mangkaning daster yang bentuk, atuh Pak RT betah. Oraka tak awewe. Salah datang ambak, sudah. Tidak boleh perempuan menerima yang soleha ya. Kalau yang suka nerima tamu laki-laki mah tidak soleha. Kumaha Ustaz lamun datang mitoha lelaki ini. Jadi mitoha lelaki nu datang. Kocak dulu ke suami. Kang, ya isi bapak ti Ciamis kumaha? Cek salaki teh. Mangga tapi boleh itu, tapi tetap menjaga diri kurang dadan bener. Walaupun muhrim itu teh haram kan si bapak nikah jeung ibu teh haram. Semua kalau suami ibu meninggal dunia, ibu teh kan nikah jeung mitoha. Semua ada kudu ngarti kan. Pan sekarang terusuk mitoha selingkuh jeung minantu. Lanjut ya. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir. Ngarana capek deui ngupingkeunana. Yang terakhir, ciri-ciri wanita yang muru'ah, yang punya martabat, yang punya kehormatan, yang punya kewibawaan. Kalau muru'ah pasti soleh. Kalau perempuan itu bermartabat pasti soleh. Bu, pertama wanita yang muru'ah, yang punya martabat, yang punya harkat, yang punya kehormatan. Satu, dia memiliki rasa malu, memiliki sifat malu. Bahasa Sundana kan malu teh Bu? Isin. Bahasa umumna era. Al-haya'u suhbatun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wanita yang soleha dan muro'ah itu pasti punya malu. Kalau dia terlihat auratnya sedikit, malu. Kalau betisna ketinggali, malu. Mohon Bu. Kalau keluar pakai baju ngebentuk, malu. Kalau senam pakai training ketat, malu. Eta muro'ah teh. Makanya ibu kalau keluar rumah tercermin dulu dari aurat yang ibu miliki, jaga. Jadi muro'ah teh di atas soleha. Jadi tipis-tipis sedikit lah. Jadi dari 4 sifat tadi, dari 1 ijana jarda ilayah saraka, kalau dipandang menyenangkan. Wa ija amartaha atau atka, kalau diperintah selalu taat. Wa ija gibta anha bijotka bimaliha wa nafsiha, kalau dapat rezeki dari suami selalu bersyukur, pintar memanage. Dan kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga diri dan kehormatan.
Maka dilengkapi wanita muru'ah yang terhormat, wanita yang terhormat itu memiliki sifat malu. Ibu bisa bayangkan perempuan yang punya rasa malu? Hari ini banyak wanita yang sudah kehilangan rasa malu. Lempang pakai legging membentuk siga munding. Di lalajoan ku batur baca. Tersenam di kantor kecamatan itu instrukturnya awewe, Bu. Makanya abi hadir. Saya kan tugas ceramah lewat dinya. Si instruktur teh. Saya komplain ke pecamat. Instruktur teh jangan perempuan. Kalau perempuan jadi instruktur, pesertanya perempuan, dan itu pun di ruang tertutup. Lain di lapangan kecamatan, tekenging kita teh doraka, Pak Camat milu doraka. Oh gitu Ustaz, mohon. Dah kuring ke doraka biar ngelewat. Ibu pernah lihat instruktur senam? Tak itu kan kelakuan. Di belakang, ibu cenama membangkitkan semangat. Jam si bapak-bapak teh hayangna di tukang wae nih. 40 bapak-bapak diharap. Sekali aya instruktur lagi bencong. Dan berpakaiannya juga melebihi dosis. Perempuan laki-laki yang jadi instruktur mau ke training ketat ngejendur. Pulang balik buat si ibu. Kalau perempuan muro'ah malu, al-hayatu subbatun minal iman. Malu itu bagian dari yang sudah tidak punya rasa malu pasti tidak punya iman. Tidak akan mungkin orang beriman kalau tidak punya malu. Orang beriman punya malu. Makanya ada istilah di badan manusia kemaluan. Kemaluan itu malu-maluin. Makanya perlu dijaga. Ya Allah ya Karim. Apalagi kalau lihat di handphone tuh posting naon teh Bu nu ayeuna keur usum teh. Naon namanya teh? TikTok. Nengan duit di TikTok. Aya awewe gara relis make baju orang desa ngeum di sawah. Langsung si samping nate kakeum ku cai ngebentuk deui. Saya lihat itu. Dalam rangka mencari bukti kuring. Hilang duit. Segalana demi TikTok dilakukan. Jangankan iman, nyawa ge dikorbankeun ayeuna mah. Digigir laut ya neangan TikTok. Bikin TikTok di pinggir laut, kakeum ku cai ka bawah ombak bae. Yang paling nerima yang di New Zealand itu perempuan sedang bikin TikTok selfie di pinggir danau kecaplok ku buaya. Bae. Makanya halus sudah si halus. Yang kedua, ciri wanita muro'ah yaitu senantiasa menjaga auratnya. Senantiasa menjaga auratnya. Menutup aurat itu harus sempurna. Semua maaf ya Bu ya kalau saya vulgar. Wanita itu tubuhnya cenderung yang paling bahaya, cenderung yang menonjol-nonjol. Nu nonjol-nonjol teh tutupi. Tong ditembong-tembong. Tong ditanya naon bukan nama ibu yang tahu. Sampai di mana biar teh? Coba lihat yang pakai jilbab sekarang, perempuan yang dihijab seperti lepet, ditiup, lepet, ngebentuk, itu juga sama itu.
tidak malu dan tidak menjaga aurat. Dan yang terakhir hampir sama ini, yaitu wanita muro'ah, wanita yang istiqomah menjaga kualitas ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah. Takwa itu Bu, makna umumnya ittaqo yattaqi itiqoan. Orang yang selalu hati-hati dalam bersikap, bertutur, itu ittaqo. Ada juga waqo waqi wiqoyatan. Orang yang selalu takut atas murka Allah. Jadi orang takwa minimal dua, hati-hati karena takut. Bu, kalau ibu meninggal dunia, badan ibu ditutupi tidak? Jangankan jasad ibu, waktu memandikan mayit wanita harus tertutup seluruh tubuhnya. Nyiramnya dari atas, lalu menggosoknya di bawah kain. Karena wanita auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan pernah main-main dengan ancaman Allah. Ti ayeuna kene urang diajar berproses untuk menjadi wanita solehah. Ujungnya mudah-mudahan urang tiasa janten wanita muro'ah. Mudah-mudahan. Tapi itu cukup ku amin. Kudu diamalkan. Amalkan punten. Jadi entong deui pasea di depan batur, entong ngadongengkeun batur, entong ngagibah batur. Ibu berusaha jadi orang baik. Terima kasih. Ugia sing janten ilmu manfaat. Jadi ayat tutur kata yang tidak berkenan, nada dihapunten lahir batin. Dan selanjutnya barangkali mangga nyanggakeun pada acara naon. Silakan Pak Ustaz Wisman. Ya, sebelum pertanyaan ya, ada sendok dari Panti Tahfidz Najwa. Untuk apa? Untuk dakwah bersama dari Panti Tahfidz Najwa ya. Biarkan Bu ya, untuk orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena mereka butuh apa? Butuh ampunan. Salah satu ampunannya dari apa? Dari infak yang Ibu berikan kepada mereka semuanya. Insya Allah orang tua kita khususnya yang telah meninggalkan dunia ini pun akan mendapatkan ampunan dari infak yang diberikan oleh kita semua. Perlu diingat, orang yang telah mati semuanya minta sama Allah untuk dihidupkan kembali agar apa? Agar bisa berinfak. Namun itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan yang memungkinkan untuk bisa dilakukan yaitu oleh anak keturunannya. Itu sangat bisa dimungkinkan dan insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Terima kasih kepada Ibu ya yang telah memberikan donasinya untuk Panti Tahfidz Najwa. Insya Allah segala kebaikan Ibu semua insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan bagi ibu-ibu yang akan bertanya, ada mungkin kurang lebih satu pertanyaan karena waktu kita sebentar lagi sholat duhur. Maka Ibu bisa diberi naras ke Pak Ustadz Teguh. Silakan Bu, satu pertanyaan saja. Silakan. Bismillah Ustaz. Iya. Kalau suami yang susah disuruh ibadah, tapi si ceweknya istrinya berusaha, tapi suaminya menolak gitu ya. Semua Kebaikan istri gimana Pak Ustaz? Caranya buat suami lebih baik, lebih soleh. Hatur nuhun Pak Ustaz. Di atas walarenang. semua. Ketika suami yang harusnya jadi imam
Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di mana-mana suami mah kudu jadi imam. Yang namanya imam mah pemimpin. Yang namanya pemimpin harus di depan, minimal 1 langkah di depan istri dalam segala urusan. Maka membimbing istri untuk taat ibadah kepada Allah adalah tanggung jawab suami. Entong dibalik, bukan istri yang membimbing suami, tanggung jawab suami. Ketika dalam kenyataannya suami tidak bisa menjadi imam, menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, itu bisa gugur pernikahannya karena dia sudah mengkhianati akad nikah itu. Tapi sebagian pendapat mengatakan tidak bisa musyawarah. Oleh karenanya ibu, apa yang ibu tanyakan, kalau suami yang harusnya mengajak ke masjid subuh, kalau ke ibu ngahudangkeun teh, dihudangkeun kalau kamali, kan itu sorangan, kena akama di imam. Tah, eta lalaki teh doraka. Lalaki begitu doraka. Dan ibu tidak perlu minta izin dalam urusan ibadah. Apalagi kalau ibu ingin sholat, itu mangga tuh mama pada akad penyalira, jung kan itu. Aduh, kalau suami sudah begitu, PR berat buat seorang istri. Jadi tugas ibu paling satu mengingatkan, kedua mendoakan. Ngadoa terus ibu, ngejerit terus ke Allah. Ya Allah, solehkeun salaki abdi. Kalau bisa setiap pada sholat tahajud ibu ngadoa gitu. Jadi jangan hanya karena persoalan yang sudah berat, anak sudah banyak lahir, lalu terjadi konfrontasinya. Ibu ngadoa ke Allah, nyanggakan ke Allah, nyuhunkeun jalan terbaik. Ini kemarin datang perempuan 41 tahun, punya anak 3. Ari gugat cerai, minta pendapat abdi. Ari neng kunaon salami ieu teh geus boga anak 3 nembe ayeuna beunta teh. Dia bilang apa? Abdi teh nikah jeung ieu teh sereusna teu bogo, tapi teu boga-boga anak 3. Ari nana teu bogo mohon Ustaz, akhirnya dia jujur, Bu. Abdi teh kumaha sebagai pemajikan, pan kudu melayani, apalagi dalam urusan biologis. Eta ge abdi melayani barige teri dokter. Kan bisa celaka, bisa jadi masalah buat si perempuan. Berat ibunya, jadi perempuan itu berat. Makanya ibu punya anak-anak perempuan itu ngadoa ke Allah. Sing kenging suami nu soleh. Ih, ayeuna mahal, salagi soleh teh mahal ibu. Awis. Namun Ustaz Tengku bisa dibagi 1000 ya. Dibagi-bagi. Yang nyelamatkan abdi mah. Abdi mah tujuannya yang nyelamatkan. Itu. Saya kan punya anak tuh lelaki tuh sekarang juga udah jadi mubalik. Ustaz Faisal Al-Ghifari cek kuring. Jangan. Lamun jadi mubalik kudu kuat. Komo mane makasih. Entong dugikeun mudah terjebak kade siga ka pamajikan nya makanya karep 28 tahun paur kuring itu ibu jadi kuat lelaki nu tanggung jawab sing ikhlas dakwah teh itu abi mah omat jangan pernah sakiti perempuan itu makhluk lembut bukan halus. Begitu ya Bu ya. Kita tutup dengan doa ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Walaupun diuji dengan hujan rintik-rintik, cuaca yang cenderung membuat kita enggan untuk melangkah, ibu tetap jihad melangkah datang ke majelis taklim. Sing yakin berjanten langkah ibu jadi saksi di akhirat. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.